Halo sahabat The Cruz, jumpa lagi dengan saya pastinya dokter hewan praktisi hewan kecil, dokter hewan Ferry Firdaus. Pada konten kali ini kita masih dalam sesi penyakit kulit skabies ya. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang skabies pada kelinci, kemudian juga skabies pada anjing. Nah, hari ini kita akan ngebahas seputar pengetahuan informasi tentang skabies pada kucing ya. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan tentang informasi skabies pada kucing, boleh di subscribe channelnya, kemudian ditekan loncengnya agar nanti informasi video edukasi di konten-konten berikutnya bisa langsung terupdate. Dan untuk link video skabies pada kelinci dan pada anjing serta penyakit kulit demodex pada anjing, Anda bisa langsung lihat di kolom description di konten di bawah ini ya. Baik, kita akan bahas dari yang pertama, apa itu skabies pada kucing ya. Nah, penyakit skabies pada kucing ini sebenarnya sangat sering terjadi ya. Pastinya parasit tungau ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga akan mempengaruhi dari penampilan seekor kucing ya, karena nanti kita akan bahas gejala klinisnya seperti apa. Dan penyakit tungau skabies pada kucing ini sama halnya dengan pada anjing dan kelinci, ini juga menular ya, bisa dari kucing ke kucing dan juga bisa menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Dan perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya skabies pada kucing ini bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh pada kucing ya. Pastinya akan menurunkan sistem imunitas pada kucing. Sehingga apa? Sehingga ketika imunitas itu menurun berakibat pada bisa menyebabkan terjadinya infeksi sekunder ya. Infeksi sekunder itu bisa berupa infeksi bakteri ataupun infeksi jamur ya. Penyakit skabies pada kucing ini juga biasanya sering disebut sebagai penyakit kudu ya, atau penyakit kura, juga sama seperti halnya pada anjing ya. Atau kita menyebutnya biasanya feline skabies ya. Sama halnya pada anjing dan kelinci, tungau skabies ini juga disebabkan oleh dari famili taxonomy Sarcoptes scabies. Cuman bedanya pada kucing spesiesnya adalah Nothrades cati. Dan hal yang sama juga terjadi pada anjing ataupun kelinci. Tungau ini dia akan membuat terowongan ya pada lapisan dalam kulit. Nah, kalau kita lihat dari siklus hidup skabies pada kucing ini, dari telur hingga tumbuh menjadi tungau dewasa itu memerlukan waktu 10-14 hari. Tungau dewasa dia akan masuk ke dalam kulit dan dia akan membuat suatu terowongan ya di dalam kulit, dan tungau dewasa jantan dan betina akan melakukan proses reproduksi di dalam terowongan tersebut. Dalam satu siklus hidupnya, tungau skabies ini pada kucing bisa menghasilkan 40-60 butir telur. Dan tungau betina dia akan meletakkan setiap harinya itu 2-3 telur selama 6 hari berturut-turut. Dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya bintik merah atau pustul ataupun pruritus pada kulit kucing. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 2-3 hari ya di dalam terowongan kulit tadi yang dia buat. Kemudian dia akan meninggalkan terowongan pada kulit dan dia akan menyerang folikel rambut ya. Dia akan hidup di sana. Makanya kenapa pada skabies pada kucing ataupun pada anjing itu terjadi alopecia atau kebotakan kulit pada daerah yang terinfeksi tungau Sarcoptes ini. Untuk patogenesa skabies pada kucing ini sebenarnya sama
halnya seperti yang terjadi skabies pada anjing ya. Jadi untuk lebih jelasnya, sahabat The Crus itu bisa klik link video di kolom description ya. Dan sekarang kita lanjut ke bagaimana cara kita mengenali atau gejala klinis yang terjadi pada kucing yang terinfeksi tungau Sarcoptes scabies ya. Gejala klinis yang terjadi pada kucing yang terinfeksi Sarcoptes scabies ini berbeda-beda dari masing-masing tiap individu ya. Jadi balik lagi, ini juga ada tingkatannya, dari tingkatan yang masih awal, sedang, sampai dengan tingkat parah ya. Yang pertama pastinya kucing pasti akan menggaruk ya, karena memang tungau ini dapat menyebabkan kegatalan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kulit yang terinfeksi itu akan menyebabkan kemerah-merahan ya. Kemudian juga akibat dari gatal tadi ini dapat menimbulkan luka lecet atau sampai dengan perdarahan pada kulit ya yang terinfeksi. Kemudian juga biasanya juga terjadi kebotakan pada daerah yang terinfeksi. Kemudian pada kulit juga itu bisa terjadi seperti bintik merah, dan pustul itu seperti kalau di kita itu jerawat. Pada tingkat yang sudah parah ya, bagian kulit kucing ini dapat menyebabkan keropeng ya, keropeng yang memang sangat luar biasa. Itu orang juga ada menyebutnya kucingnya seperti monster gitu ya. Jadi khasnya adalah keropeng-keropeng pada bagian daun telinga ya, di bagian pinggir. Kalau kita raba itu sangat raba, tidak mulus ya permukaan kulitnya, jadi bergerigi, dan ini sangat gampang untuk kita deteksi. Dan ini adalah ciri khas ya pada kucing yang terjadi ketika kucing sudah terinfeksi tungau scabies. Bagian daerah yang terserang itu biasanya di daun telinga, sering sekali ya, keropeng-keropeng di daun telinga. Kemudian juga di mulut, di sekitar mata ya, kepala paling sering diserang tungau ini. Kemudian di bagian kaki ya, bagian siku juga biasanya itu juga bisa terinfeksi. Tetapi biasanya untuk tahap awal yang utama diserang itu adalah bagian telinga. Ini sangat mudah untuk dideteksi. Dan apabila tingkatnya sudah parah ya, tungau Sarcoptes scabies ini bisa menyebabkan kenaikan sel darah putih ya, karena dia bisa menyebabkan alergi pada kucing ya. Kemudian juga bisa menyebabkan penurunan berat badan secara drastis. Kenapa? Karena rasa gatal yang luar biasa dan juga rasa nyeri ya, yang mengakibatkan si kucing mengalami penurunan nafsu makan ya. Ketika kucing mengalami penurunan nafsu makan, dan ini akan berakibat fatal dan bahkan bisa sampai menyebabkan kematian pada kucing apabila tidak segera di-treatment. Dan kemudian bagaimana cara kita mendiagnosa atau mengidentifikasi penyakit scabies pada kucing ini? Yang pertama, pastinya dengan sangat mudah kita melihat gejala klinis yang terjadi ya. Kalau kita lihat dari gejala klinis yang terjadi, pastikan bahwa indikatornya adalah pada bagian daun telinga bagian tepi ya. Itu khas sekali, dia berkeropeng atau berkerak-kerak di bagian pinggirnya, dan ini gampang sekali untuk kita kenali gejala klinisnya. Kemudian jika kita ke dokter hewan, biasanya kita akan melakukan uji laboratorium, yaitu uji kerokan kulit ya. Nah, dengan dilakukan uji kerokan kulit, maka kita lebih dipastikan lagi diagnosanya. Akan dicari tungau Sarcoptes scabies ini apakah dia sudah benar-benar terinfeksi untuk lebih meyakinkan. Untuk proses pengambilan sampel kerokan kulit itu bisa dilihat di tayangan video berikut ini, sehingga kita mendapatkan
hasil positif tungau Sarcoptes scabies, yaitu Notodetes cati, ya, dengan melakukan pemeriksaan klinis, kemudian mengamati gejala khas yang terjadi pada kucing, dan juga dengan melakukan uji mikroskopis kerukan kulit, maka hasil yang didapat sudah jelas bahwa kucing yang kita periksa tersebut benar-benar positif terinfeksi Sarcoptes scabies jenis Notodetes cati. Sehingga kita akan lanjut untuk bagaimana mentreatmentnya ketika kita sudah memastikan bahwa kucing kita sudah terinfeksi Sarcoptes scabies. Oke, kita lanjut. Hal yang paling penting, pasti hal yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat The Cruz, ya. Bagaimana kita mentreatment penyakit scabies pada kucing ini, ya. Pengobatannya sangat mudah, ya. Ketika kita sudah dapat diagnosa pastinya, kita bisa memberikan obat anti parasit scabies, ya. Obat ini juga banyak dijual di pasaran, ya. Biasanya ada 2 aplikasi, yaitu bisa dengan cara spot on atau ditetes, atau kalau juga bisa dengan cara disuntik anti parasit scabies. Tentu saja untuk penyuntikan harus dan wajib dilakukan oleh dokter hewan dan praktisi hewan kecil, ya. Tapi untuk tetes mungkin bisa untuk pencegahan atau treatment itu bisa dilakukan oleh sahabat The Cruz, tapi tentunya harus sudah jelas nih diagnosanya, ya. Dan kemudian penggunaan obat tetes juga harus berdasarkan berat badan agar tidak overdosis pada penggunaan obat tetes tersebut, dan memang harus berhati-hati. Makanya memang sebaiknya penggunaan obat-obatan untuk hewan ada baiknya kita harus selalu konsultasi dengan dokter hewan langganan teman-teman sahabat The Cruz. Obat anti parasit tetes ini memang banyak diperjualbelikan, ya. Itu kalau kita boleh menyebut merek, kita boleh pakai merek Revolution yang untuk kucing, ya. Kemudian juga ada merek Advocat, ya, untuk kucing juga, dan mungkin juga ada Bravecto untuk kucing juga pastinya, ya. Nah, itu beberapa pilihan yang memang bisa digunakan sahabat The Cruz dalam mentreatment atau mencegah infeksi tumor Sarcoptes scabies pada kucing. Nah, kemudian kita mesti melihat juga nih, mungkin kalau di tahap awal boleh kita menggunakan obat tetes untuk anti parasit tersebut. Nah, kemudian kalau memang sudah tingkatnya sudah agak sedikit parah, contohnya apa? Contohnya ada infeksi sekunder. Nah, untuk pengobatan infeksi sekunder ini kita bisa lihat, ya, apakah infeksi sekunder ini disebabkan oleh bakteri. Untuk bakteri tersebut kita bisa memberikan antibiotik oral. Kemudian apabila juga terjadi infeksi sekunder disebabkan oleh jamur, kita juga bisa memberikan obat anti jamur secara oral, ya. Nah, yang paling penting adalah kita juga harus memberikan suplemen untuk sistem imunitas, ya. Jadi untuk menaikkan sistem kekebalan tubuhnya. Ini yang perlu teman-teman ingat, bahwasanya tumor scabies pada kucing itu dia bisa menurunkan sistem imunitas tubuh, ya. Jadi memang sedikit berbahaya dan kita mesti harus jeli melihat kondisi kucing tersebut. Dan yang keempat, kita bisa memberikan nutrisi vitamin untuk kulit, ya. Ini banyak bisa diberikan, mungkin suplemen yang mengandung omega 3, omega 6, atau suplemen bisa juga yang mengandung vitamin E, atau bisa juga FCO, ya, virgin coconut oil atau fish oil, ya. Jadi bisa diberikan untuk mensupport atau mempercepat persembuhan dari revitalisasi kulitnya yang memang sudah rusak. Kemudian yang kelima, kita juga bisa memberikan obat topikal, ya, obat semprotan misalkan untuk kulit, juga bisa diberikan salep, ya, jika terjadi infeksi sekunder. Tapi kalau sifatnya sudah meluas, tidak disarankan untuk diberikan salep, ya, karena memang kucing cenderung untuk menjilat, dan ketika kucing nanti menjilat salep yang terlalu berlebih, itu maka bisa menyebabkan keracunan salep pada kucing, ya. Jadi itu salep bisa digunakan apabila hanya terjadi spot-spot kecil dan tidak menyeluruh seluruh badan atau tidak dalam jumlah yang banyak.
Dan yang keenam, untuk bisa lebih mempercepat terjadinya persembuhan, kita bisa memberikan sampo khusus anti parasit, dan ini pastinya bisa kita lakukan mandi kucing itu 1 minggu sekali ya, pastinya dengan menggunakan air hangat ya untuk membuka pori-pori kulit, sehingga sampo treatment tersebut bisa meresap ke dalam kulit dan bisa memaksimalkan pengobatan kulitnya. Baik, kemudian bagaimana nih kita mencegah penyakit skabies ini biar tidak terjadi ataupun tidak tertular oleh kucing-kucing kita yang lain? Yang pertama, pastinya kita harus memanajemen nutrisi atau pakan pada kucing kita. Pilihlah pakan makanan yang memang bernutrisi baik dan seimbang. Yang kedua, kita harus wajib menjaga kebersihan baik kucing itu sendiri ya, karena Anda tahu bahwa Tungau Sarcoptes scabies ini dia suka dengan kucing yang memang kotor ya, yang bulunya panjang, tidak terawat. Ini memang sering terjadi apabila dalam kondisi tersebut. Makanya wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan baik kucingnya, kemudian kandangnya, kemudian alat-alatnya seperti tempat makannya, handuknya atau tatakannya, bahkan alat-alat groomingnya. Ini wajib kita menjaga kebersihan agar mencegah penularan Tungau scabies ini ke kucing yang lainnya. Apabila ada kucing kita yang memang terduga atau kemungkinan ada gejala skabies yang terjadi pada kucing tersebut, sebaiknya kucing tersebut langsung kita isolasi ya, isolasi di kandang tertentu agar tidak terjadi kontak langsung ya dengan kucing yang sehat. Karena apa? Harus diingat bahwa penularan skabies dari kucing ke kucing itu bisa terjadi secara dengan kontak langsung ya. Jadi kalau kucing yang sudah terinfeksi skabies akan berkontak langsung atau bermain dengan kucing yang sehat, ini akan bisa menjadi tertular ya, sehingga kucing yang tadinya sehat bisa terkena gejala atau bisa terinfeksi Tungau Sarcoptes scabies. Nah, sahabat Dekrus, itu tadi adalah sekilas info bagaimana kita mengenali, kemudian bagaimana kita mengobati dan juga mencegah penyakit yang memang sering sekali terjadi pada kucing kesayangan kita. Nah, kemudian kita akan ngebahas nanti tentang bagaimana cara mengobati kucing yang terkena kutu telinga atau ear mites ya. Tetap pantengin channel saya dan kita ketemu lagi di video edukasi saya berikutnya. Bye bye.